Saya aja digigit kobra, kobranya yang mati. Pernah digigit kobra? Digigit king kobra. 2 menit king kobranya yang mati. Wah, bukan Habib kena racun king kobra. King kobra kena racun Habib. Berapa? Mi'abad minal jin. 100 keluarga dari bangsa jin, 100 keluarga dari bangsa jin itu mendapatkan uluran tangannya Habib Muhammad Shoaibul Mirbad. Oh my god, wow. Wah, ini dermawannya kelewatan ini. Hah? Bukan pelitnya yang kelewatan, dermawannya kelewatan. Omongannya gede terus. Sampai bangsa jin dah. Makanya kita ini punya teman dari bangsa jin, saudara sesama se-Islam. Di gali kuburan Habib ada pisang gorengnya. Ini Habib ketika digali kuburannya, beliau Habib Musayyab duduk di kuburannya, duduk baca Quran. Sakit yang lagi. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng. Cukuplah ziarah ke makam Habib, maka dosa akan diampuni, saudara. Aku habis datang dari suatu kaum, suatu kelompok, suatu orang-orang hamba-hamba yang mana siapa orang yang menziarahi pemakaman mereka dengan niat yang benar, niat yang bagus, maka dia keluar dari ziarah tersebut, keluar dari dosa-dosanya seperti dia dilahirkan dari perut ibu Said Al-Amudi ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi 2. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, "Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah." Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Jangan pun bedah kitab, bedah langit siap Gufron. Kalau kita lihat realita di Indonesia teman-teman, cerita-cerita khurafat itu seperti barang yang selalu laku. Cerita tentang makam keramat yang bisa mengabulkan hajat, jin penunggu, pohon besar, mandi di sungai tertentu bisa membuat kebal, benda pusaka yang dianggap punya energi gaib, ritual malam tertentu yang diyakini membuka pintu keberkahan. Semuanya itu beredar luas dengan dipercaya dengan penuh keyakinan oleh sebagian masyarakat. Seolah-olah semakin jauh dari ajaran murni Islam, justru semakin banyak yang dianggap sakral. Fenomena ini teman-teman tidak muncul tiba-tiba, ia adalah hasil dari proses yang panjang, campuran sejarah, budaya, minimnya pendidikan agama yang benar, dan pengaruh lingkungan sosial yang masih kuat memegang tradisi. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siakuain. Nah, yang pertama teman-teman, di Indonesia sejak dahulu merupakan wilayah yang dipenuhi kepercayaan animisme, dinamisme, dan berbagai ritual Hindu-Buddha yang bercampur dengan budaya lokal. Ketika Islam datang, sebagian masyarakat memang masuk Islam, tetapi membawa serta warisan lama mereka. Banyak keyakinan lama itu tidak dibuang teman-teman, hanya diganti bungkusnya saja. Pohon besar yang dulu dianggap tempat roh penjaga, kini diberi label penunggu halus atau makhluk gaib. Tetapi inti keyakinannya itu sama, takut kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akar khurafat yang paling dalam, rasa takut pada sesuatu yang sebenarnya tidak punya kekuasaan apapun. Kemudian tradisi turun-temurun juga punya pengaruh yang besar teman-teman. Banyak amalan dan cerita yang diwariskan tanpa pernah diuji. Orang tua bercerita kepada anaknya, kakek bercerita kepada cucunya, tokoh adat membenarkan cerita itu, dan masyarakat menerimanya sebagai sesuatu yang sudah dari dulu begitu. Di banyak daerah teman-teman, orang lebih takut dibilang tidak sopan kepada leluhur daripada takut melakukan perbuatan syirik. Akibatnya apa? Cerita khurafat tidak hanya disebarkan, tetapi dibela dan dilestarikan. Di sisi yang lain teman-teman, minimnya pemahaman tauhid yang benar membuat masyarakat itu mudah terkecoh ketika dasar-dasar akidah tidak dipahami secara kuat.
Maka segala hal yang berbau mistis itu dianggap masuk wilayah agama. Banyak orang yang tidak bisa membedakan mana yang termasuk urusan ibadah dan mana yang hanya tradisi serta mana yang justru merusak akidah. Disinilah celah besar untuk khurafat menyusup dengan mudahnya. Ada juga faktor tokoh agama teman-teman yang kurang tegas atau bahkan ikut memperkuat khurafat itu. Beberapa tokoh tradisional lebih nyaman mempertahankan tradisi yang sudah berakar di masyarakat daripada mengajarkan tauhid dengan jelas. Mereka takut kehilangan pengaruhnya, takut dimusuhi masyarakat, atau memang tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran Islam yang benar. Akhirnya apa teman-teman? Mereka ikut mendukung ritual-ritual khurafat seperti haul keramat, mandi kembang, jimat-jimat, sesaji atau ziarah kubur dengan tujuan meminta berkah kepada penghuni kubur. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, nih lihat keramatan nih, nurunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana? Cerita khurafat juga bisa berkembang karena sifat manusia yang suka pada hal-hal supranatural. Cerita mistis itu menarik memang, membuat penasaran dan memberikan sensasi yang tertentu. Orang itu senang bercerita tentang pengalaman melihat penampakan, mendengar suara yang aneh, ataupun mengalami kejadian yang ganjil. Cerita-cerita seperti itu lebih cepat menyebar dibandingkan penjelasan agama yang ilmiah dan rasional. Akhirnya masyarakat menjadi terbiasa lebih percaya pada cerita daripada dalil. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar si Akhwain. Faktor lain teman-teman adalah media. Film horor di Indonesia, konten-konten viral tentang makhluk halus, cerita pesugihan dan sebagainya membuat khurafat semakin hidup karena sering didengar dan dilihat. Akhirnya orang semakin menganggapnya nyata. Media menjadikan khurafat sebagai hiburan dan masyarakat menjadikannya sebagai keyakinan. Ada juga kebutuhan psikologis dalam diri manusia untuk mencari jalan pintas. Ketika menghadapi masalah ekonomi teman-teman, penyakit ataupun kesulitan hidup, sebagian orang lebih memilih mendatangi dukun, paranormal, atau tempat keramat daripada berdoa dan bersabar. Mereka merasa ritual-ritual khurafat itu memberikan solusi instan pada mereka. Padahal itu semua hanya jebakan yang merusakkan tauhid. Belum lagi faktor ekonomi, banyak pihak yang secara sadar melestarikan khurafat karena ada keuntungan finansial, seperti penjaga makam keramat, dukun pengobatan alternatif, penjual jimat, bahkan orang-orang tertentu yang hidup dari kegiatan ritual tradisional. Selama masih ada keuntungan materi, maka khurafat akan terus dipromosikan. Yang paling menyedihkan adalah ketika khurafat diselimuti dengan istilah-istilah agama seperti tawasul, mode tertentu, tabaruk, kepala benda, menghormati leluhur, cari berkah, atau ruqyah tradisional. Karena itu dibungkus dengan istilah Islam, masyarakat semakin sulit membedakannya. Pada akhirnya, khurafat menyebar luas bukan hanya karena kuatnya budaya, tetapi juga karena lemahnya pendidikan tauhid, minimnya keberanian untuk meluruskan kesalahan, dan adanya pihak-pihak yang merasa diuntungkan oleh penyimpangan ini. Selama masyarakat tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman para ulama yang lurus, maka cerita khurafat akan terus tumbuh subur diwariskan dan dianggap sebagai bagian dari agama, padahal jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam.
Saya aja digigit kobra, kobranya yang mati. Pernah digigit kobra? Digigit king kobra. 2 menit king kobranya yang mati. Kata anak-anak apa? Wah, bukan Habib kena racun king kobra. King kobra kena racun Habib.